Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dianovita yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandung. Pada saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menganut sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handiani. Pendidikan budi pekerti berupa olah cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Pendidikan juga harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong komunitas praktisi. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menetapkan visi, hendaknya disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Agar visi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan sebuah strategi perubahan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama Bagja. Modul 1.4 disiplin positif. Dalam mewujudkan visi akan memunculkan pembiasaan positif sehingga muncul budaya positif. Hal ini akan membuat lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman bagi peserta didik, menumbuhkan karakter peserta didik sehingga tumbuh menjadi peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang ditetapkan oleh sekolah, dan mendorong peserta didik untuk menjadi pribadi yang merdeka. Kesimpulan keterkaitan materi, sebagai guru penggerak, tentunya kita harus dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi sekolah yang dibuat bersama sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang telah dibuat, tentunya memerlukan suatu pendekatan perubahan manajemen kolaboratif berbasis kekuatan, yaitu inquiry apresiatif. Dalam hal ini melalui tahapan yang dikenal dengan Bagja. Dalam menerapkan Bagja, tentunya akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif, sehingga terbentuk budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif akan membentuk iklim pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Budaya positif akan membentuk karakter peserta didik, memiliki nilai-nilai kebajikan, dan memiliki peserta didik yang berkarakter baik, tentunya akan mewujudkan manusia yang merdeka. Disiplin positif adalah pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mendisiplinkan anak tanpa hukuman, kekerasan, ataupun ancaman, lebih ke bagaimana menumbuhkan kesadaran. Disiplin positif lebih pada mendidik anak untuk membentuk kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menumbuhkan motivasi intrinsik. Sedangkan teori kontrol, Dr. William Glasser menekankan bahwa ada miskonsepsi mengenai kontrol yang perlu diluruskan, yaitu guru
Guru mengontrol murid. Semua bujukan atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Motivasi menurut James Q. Wilson ada 3 macam level motivasi dalam seseorang menunjukkan perilakunya, yaitu 1. Menghindari rasa sakit atau hukuman, 2. Mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, dan 3. Menghargai dirinya sendiri. Untuk hukuman dan penghargaan, hukuman akan menimbulkan efek samping seperti emosi negatif, mengakibatkan pikiran menjadi lelah dan letih. Tidak jarang akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap anak atau identitas gagal karena sifatnya yang memaksa dan menyakitkan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian dengan memberikan suatu benda atau pujian dengan persyaratan tertentu. Anak akan termotivasi secara eksternal, akan berbuah rasa kecewa apabila tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu berupa benda atau pujian. Untuk posisi kontrol, ada 5 konsep posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru yang disarankan adalah sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Guru mendukung siswa untuk bertanggung jawab, menemukan solusi, dan kesalahan dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang disepakati di kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah cara mendisiplinkan murid tanpa hukuman. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan adalah pemberian hukuman dan penghargaan kepada murid itu tidak efektif dan memiliki dampak di masa yang akan datang. Motivasi yang terbangun dalam diri murid adalah motivasi eksternal yang berlaku dalam jangka pendek. Lalu, dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan murid ketika mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Dengan mengetahui teori kontrol membuat saya berintrospeksi mengenai hal-hal yang pernah saya lakukan dalam mendisiplinkan murid. Ternyata ada beberapa teori kontrol yang memiliki dampak tidak baik yang mungkin akan dirasakan murid kita. Posisi kontrol yang pernah saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, juga pernah sebagai teman. Dalam menerapkan disiplin positif, yang dapat kita lakukan adalah mendorong dan mengajak murid yang membuat mereka gembira, membantu murid untuk menemukan ruang inspirasinya, membuka dialog dengan murid, jangan langsung menghakimi murid, jadilah pendengar yang baik, dan bimbing murid memahami konsekuensi. Dalam membuat keyakinan kelas, ternyata ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan. Ternyata ada beberapa langkah yang belum saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas, dikarenakan saya dulu belum memahami langkah-langkah tersebut. Restitusi adalah cara mendisiplinkan murid tanpa hukuman. Dalam melakukan restitusi, kita harus dapat menciptakan suasana yang nyaman, mengajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya, dan juga memberi ruang pada murid untuk memikirkan solusinya. Membuka sudut pandang saya terutama dalam mendisiplinkan murid. Ternyata ada poin-poin yang seharusnya tidak dilakukan tapi pernah dilakukan. Setelah memahami teori kontrol, saya akan lebih memilih kontrol sebagai seorang manajer. Adapun apabila ini dirasa kurang efektif, saya bisa menerapkan kontrol sebagai pemantau. Setelah mempelajari kebutuhan dasar murid, membuka sudut pandang saya mengenai apabila murid melakukan tindakan yang menyimpang, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak dapat terpenuhi, sehingga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi
sehingga murid melakukan hal tersebut. Cara mendisiplinkan murid dengan cara hukuman tidak efektif dan dapat menimbulkan efek yang tidak baik untuk jangka panjang. Pemberian penghargaan juga tidak efektif untuk memotivasi murid. Ini akan memotivasi murid secara ekstrinsik. Sebagai pendidik, kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Kegiatan restitusi perlu diterapkan dalam mendisiplinkan murid yang berbuat di luar keyakinan kelas tanpa hukuman, lebih ke bagaimana cara murid menganalisis kesalahannya dan mencari solusi. Pengalaman ketika menempatkan diri di posisi sebagai manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi yang saya lakukan pada murid yang datang terlambat ke sekolah dan salah memakai sepatu, juga marah dan memaki teman yang mengejeknya. Pengalaman ketika membuat kesepakatan kelas, memang sebelum mempelajari modul ini saya belum paham betul mengenai cara membuat kesepakatan kelas. Ada beberapa langkah yang tidak saya lakukan. Setelah memahami ini, saya akan meneruskan membuat kesepakatan sesuai langkah-langkahnya. Ketika saya mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap murid saya yang melanggar keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, saya merasa nyaman, tenang, tertantang, dan termotivasi untuk dapat selalu menerapkannya dalam mendisiplinkan murid saya. Saya merasa tertantang untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya gunakan dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan terhadap kasus yang dihadapi. Dengan restitusi, murid dapat merasa nyaman, merubah identitas gagal menjadi sukses, menganalisis kesalahannya, dan bahkan menemukan solusinya. Selama ini saya berusaha untuk mendisiplinkan murid dengan cara-cara yang terbaik, dengan tidak menyakiti perasaan murid dan menyalahkannya. Saya juga memberikan teladan yang baik kepada murid saya dalam menerapkan budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya memilih memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Menurut saya, yang harus saya perbaiki adalah dalam memberikan motivasi kepada murid. Saya ingin agar dalam diri peserta didik saya tumbuh motivasi internal yang akan berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, dalam pembuatan keyakinan kelas, saya belum bisa menyentuh perasaan peserta didik agar yakin dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan ada langkah yang belum saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Langkah yang saya lakukan baru sampai membuat peraturan menjadi kata-kata bernilai positif, jadi belum secara utuh sampai didapatkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan posisi sebagai penghukum. Meskipun hukuman yang saya berikan itu berdasarkan konsekuensi yang dibuat bersama dan bisa berasal dari murid itu sendiri yang memilih hukumannya. Saya juga pernah memposisikan di posisi membuat rasa bersalah. Saya meminta agar murid paham ketika mereka di posisi saya, menggibah pada mereka. Tujuannya agar mereka memiliki rasa empati dan tersentuh. Saat saya waktu itu, saya merasa tindakan yang saya lakukan itu wajar. Dan memang betul seperti itu, karena guru lain juga melakukan hal yang serupa. Setelah mempelajari modul ini, saya berintrospeksi dan beristighfar. Kaget dan merasa bersalah. Ternyata apa yang menurut saya di masa lampau itu terbaik, ternyata itu tidak baik. Setelah mempelajari modul ini, tentunya saya akan memposisikan sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan murid.
Perasaan saya dalam menerapkan hal ini, saya merasa nyaman dan termotivasi ingin berbuat yang terbaik untuk murid saya, terutama dalam mendisiplinkan mereka. Perbedaan posisi tersebut adalah pada perlakuan terhadap murid. Pada posisi penghukum, murid akan merasa takut dan tidak nyaman. Murid mungkin akan menyadari kesalahannya. Karena rasa takut dan tidak jarang mereka akan mengulangi kesalahannya karena hanya tumbuh motivasi secara eksternal. Pada posisi pembuat merasa bersalah, murid merasa sedih dan tersalahkan. Ini juga akan membuat murid menjadi rendah diri dan tidak menemukan solusi atas kesalahannya. Sedangkan pada posisi manajer, murid tetap merasa nyaman dan tenang. Mereka dapat menganalisis kesalahannya, bahkan menemukan solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Sebelum saya mempelajari modul ini, secara tidak sadar saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak utuh. Ada beberapa langkah yang saya lakukan atau bahkan ketiganya, tetapi tidak berurutan. Yang pernah saya lakukan adalah dalam menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Setelah itu saya jarang meminta murid untuk menanyakan keyakinan dan menanyakan solusi, dan sekedar menasihatinya dan menasihati kepada mereka agar kejadian ini tidak terulang. Ini yang akan saya lakukan untuk mendisiplinkan anak yang suka mengejek, jahil, dan berantem. Terkadang yang saya lakukan adalah langsung ke validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan tergantung kasus yang sedang dihadapi. Apabila ada kasus anak yang merusakkan barang dan fasilitas sekolah, barulah saya di sini menyuruh anak mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Hal-hal yang penting untuk dipelajari adalah bagaimana caranya menciptakan budaya positif di sekolah agar berjalan secara konsisten. Selain itu juga yang penting dipelajari adalah karakteristik warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, bahkan warga di sekitar sekolah. Kita juga harus mempelajari aset-aset yang ada dan menjadi kekuatan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya beberapa hal yang penting agar dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita yaitu semua pendidik di sekolah saya harus memahami apa itu disiplin positif dan pentingnya mengimplementasikannya dengan sebenar-benarnya. Perlunya kolaborasi antara semua warga sekolah, orang tua dan juga masyarakat sekitar dalam menerapkan disiplin positif. Perlu membuat kesepakatan bersama dengan semua pihak untuk dapat terus konsisten menerapkan disiplin positif di sekolah. Mengadakan evaluasi secara berkala tentang keberhasilan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.